Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Lili Ani Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Balikpapan. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang kepada murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya mentransfer materi pelajaran. Karena saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Sehingga saya hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Sehingga murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran jadi berpusat kepada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan, karena fokus utama saya ke tercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitifnya saja, tetapi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau mode pembelajaran dan media yang tepat. Sehingga guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik siswa karena setiap siswa dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter siswa dan memberikan kesempatan siswa bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Selain itu juga menerapkan pembelajaran abad 21 berpikir kritis, komunikasi, kreatif, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada siswa, berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.